Untuk pengambilan obat, maka saya akan menggunakan spuit. Untuk yang intradermal ini kita menggunakan spuit yang 1 cc karena itu tidak terlalu dalam. Kemudian saya juga akan mengambilnya dari vial. Untuk pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan vial terlebih dahulu, di atasnya dengan menggunakan alkohol swab, properain alkohol swab, dok. Kemudian setelah itu kita biarkan alkohol agar mengering. Setelah itu kita akan menggunakan jarum ini dan melepaskan needle capnya dulu. Kemudian sudah lepas, dok, di sini. Kemudian kalau sudah lepas, maka kita akan menusukkannya terlebih dahulu. Kemudian kita balik. Kalau kita balik, lalu kita ambil sejumlah yang kita inginkan. Semisal saya di sini menginginkan sekitar 0,5, maka saya ambil sekitar 0,5. Kemudian kita lepas. Kemudian pastikan tidak ada bubble dengan cara kita bisa mengetuk, atau kita bahkan menorongnya sedikit agar memastikannya dengan caranya keluar. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kemudian kita kembalikan kepada si needle capnya ini. Maaf, dok, saya tidak ada tempat, jadi saya tidak bisa menggunakan tempatnya, padahal harusnya memakai tempat. Kemudian setelah kita menaruhnya pada needle capnya lagi, kita akan mengganti needle tersebut dengan needle yang baru, karena tadi sudah terkontaminasi dari bagian karet si vialnya tersebut. Kemudian kita akan melepaskan ininya dengan cara diputar menggunakan sapu tangan saja. Kemudian kita akan masukkan needle yang barunya. Kemudian kita akan langsung menginjeksikannya di sini. Ini ayamnya sudah ada. Kalau misalnya intradermal berarti sekitar 10-15 derajat. Untuk lokasinya tadi sudah saya sebutkan, dok, sebelumnya. Kemudian untuk posisi memegangnya seperti ini, dan ini kita pegang agar nanti ya kita kurang lebih sejajar seperti ini. Kita masukkan. Kemudian kita pindahkan tangan di sini agar kita tetap precise posisinya. Kemudian kita masukkan semuanya. Kita tidak perlu melakukan aspirasi karena di daerah intradermal sendiri tidak banyak pembuluh darah. Kemudian kita lihat apakah terjadi wheals atau blanching. Kemudian apabila terjadi berarti kita telah berhasil memasukkan cairan tersebut. Kemudian kita akan melepaskannya dengan cara cepat karena agar tidak merusak, agar tidak merasa, pasien tidak merasa sakit. Ya, kalau sudah selesai maka berarti kita akan membuang dari si spuit ini, karena untuk satu spuit satu needle untuk hanya satu waktu karena akan terjadi kontaminasi. Kemudian untuk yang kedua saya akan memperagakan dengan menggunakan vial dan juga menggunakan untuk yang subkutan, berarti kita menggunakan spuit yang berukuran 3 cc karena ini lebih dalam daripada dermal. Kemudian untuk pertama yang harus dilakukan kita adalah memastikan agar yang di bagian ampul di sini agar obat-obat di sini turun, bisa digini. Kemudian kita akan mematahkan bagian dari si lehernya ini dengan kasa, tapi saya tidak punya kasa jadi saya pakai kertas saja. Bismillah, mudah-mudahan aman. Ini dengan cara kita dorong keluar. Di sini sudah ada tanda putih, maka kita bisa dorong tanda putihnya. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian kita buang. Kemudian kita mulai mengambil obat dengan cara needle handlernya di sini, needle capnya di sini kita buang terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan, tapi pastikan jangan sampai terkena dari si ujung dari si lehernya karena tadi telah terkontaminasi. Setelah itu kita pastikan keluar tidak terkena. Kalau misalnya terkena maka kita harus menggantinya dengan needle baru, namun karena tidak terkena kita tidak perlu menggantinya dengan needle baru. Kita masukkan needle, replace lagi needle capnya. Kemudian kita ambil ayamnya. Nah, sekarang kita akan melakukan subkutan, dimana kalau di subkutan harus kita cubit terlebih dahulu. Kalau semisal kita sudah cubit, maka kita akan menginjeksinya dengan derajat 45 derajat. Untuk subkutan sendiri berbeda dari yang sebelumnya, kita harus melakukan aspirasi karena di sini banyak pembuluh darah. Kita lakukan aspirasi sedikit.
Maaf dok, saya memang tremor, jadi ada agak sedikit bergetar. Apabila sudah melakukan aspirasi dan tidak ada darah, maka kita dapat menginjeksikan terlebih dahulu langsung sampai habis. Nah, kalau sudah habis, tadi sudah habis, kemudian kita akan membuang karena tadi seperti yang hukum berlaku itu kita cuma boleh satu. Ya, sudah selesai. Baik, sekarang kita akan melakukan dengan yang terakhir yang menggunakan intramuskular, di mana intramuskular ini berarti yang paling dalam menggunakan yang ini yang paling besar spuitnya. Spuit ukuran biasanya yang 5 mili bisa, tapi yang saya di sini punya 6 mili, namun berarti batasnya adalah sampai 5 mili. Kemudian untuk needle-nya sendiri tadi saya lupa menjelaskan, untuk yang semakin besar nilai needle-nya maka semakin kecil ukurannya. Berarti untuk intradermal menggunakan needle yang berukuran 27, untuk yang subkutan menggunakan 25, sedangkan untuk yang ini biasanya menggunakan 23 atau 22, atau biasanya ada range antara 20 sampai 22. Kemudian biasanya posisinya ada di gluteus seperti yang tadi saya sudah sebutkan, di mana nanti di gluteus sendiri itu nanti apabila kita menggambarkan di gluteus ini di sini sebagai posterior, berarti di sini adalah bagian kanan, bagian kiri. Untuk masing-masing gluteus sendiri kita akan bagi menjadi 4 kuadran, di mana nanti kita ambil kuadran yang paling atas di bagian yang paling luar, berarti sekitar sini. Kalau misalnya ini yang kanan, kalau yang kiri berarti di sebelah sini. Nah, kemudian kita akan menginjeksikannya. Kalau untuk menginjeksikannya cukup mudah karena ini hanya dengan 90 derajat, berarti tegak lurus saja. Kemudian tadi saya tidak perlu mengulang dari yang ampul dan vial karena tadi saya sudah. Kemudian saya langsung saja dok ya, untuk yang intramuskularnya. Ini seperti ini kurang lebih memegangnya, karena hanya tegak lurus. Kemudian kita langsung masukkan, tancapkan. Maaf, di situ terdapat ya. Ini saya tidak bisa masuk lagi dok, jadi cuma sampai segini. Kemudian kita akan menginjeksikannya. Hap. Kalau sudah, kita buang needle-nya. Nah, kalau sudah selesai, maka kita tidak boleh memulangkan pasien tersebut terlebih dahulu, karena kita harus menunggu selama 15 menit untuk memastikan apakah terjadi reaksi alergi atau reaksi anafilaktik, di mana reaksi anafilaktik merupakan reaksi alergi yang paling parah sekali. Jadi untuk kita memastikannya, kita 15 menit terlebih dahulu tunggu. Apabila tidak, sambil kita menunggu, maka kita dapat menulis rekam medis dari si pasien tersebut. Nah, kita lepaskan terlebih dahulu karena tindakan sudah selesai. Nah, kita menuliskannya di kertas. Kemudian setelah kita menuliskannya, ketika kita melihat apabila tidak terjadi reaksi alergi, maka kita dapat langsung memulangkan pasien tersebut. Tapi apabila terjadi reaksi alergi, maka kita akan menuliskannya di rekam medis pasien tersebut bahwa pasien tersebut tidak dapat menggunakan medikasi yang kita preskripsikan sebelumnya. Maka tadi sudah selesai mengenai penampilan saya untuk terkait injeksi dari intradermal, subkutan, dan intramuskular. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.